Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marinvest sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPN, Luhut Binsar Panjaitan, mengungkapkan pemerintah menyediakan 300.000 paket obat terapi gratis untuk pasien COVID-19 dengan kategori OTG dan bergejala ringan yang sedang menjalani isolasi mandiri. Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan pers bersama usai mengikuti rapat terbatas mengenai penanganan pandemi COVID-19 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo Selasa 13 Juli 2021 yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. Lebih lanjut, menurut Luhut, Presiden sudah memutuskan mulai Rabu minggu ini akan di-launching ada 300.000 paket obat. Adapun alokasi paket tersebut adalah paket 1 untuk pasien OTG sebanyak 10%, paket 2 untuk pasien bergejala demam dan hilang indera penciuman atau anosmia sebanyak 60%, dan paket 3 untuk pasien bergejala demam dan batuk sebanyak 30%. Paket obat ini akan menjangkau hampir 210.000 kasus aktif dan akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Nantinya paket-paket ini akan dibagikan oleh TNI bersama elemen lainnya. Dan kemudian Presiden sudah memutuskan tadi mulai tanggal Rabu nanti, minggu ini, kita akan launching ada 300.000 paket obat untuk tadi OTG dan juga untuk yang kelas-kelas yang penyakit yang masih tidak serius, yaitu OTG 10%, paket untuk demam dan anosmia 60%, dan paket 3 demensia demam dan batuk 30%. Jadi paket obat ini akan menjangkau hampir 210.000 yang kasus aktif yang kita berikan, dan ini akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Ini akan dibagikan oleh nanti TNI bersama-sama nanti elemen-elemen yang lain. Prosedurnya sudah disusun sehingga itu bisa jalan. Selain itu, Luhut juga menyampaikan pemerintah akan segera memberikan bantuan sosial berupa beras kepada masyarakat yang akan didistribusikan oleh TNI Polri. Pada keterangan persnya, Luhut juga menyampaikan bahwa Rumah Sakit Asrama Haji Pondok Gede telah beroperasi untuk menangani pasien COVID-19. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan rumah sakit lapangan di sejumlah daerah di tanah air. Pemerintah juga terus memastikan ketersediaan obat-obatan serta alat kesehatan untuk penanganan pasien COVID-19. Terkait pemenuhan kebutuhan oksigen, Luhut menyampaikan pemerintah terus menata dan memperbaiki hal tersebut melalui kerjasama Kementerian Kesehatan dibantu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian BUMN. Pemerintah juga tengah dalam proses untuk mengimpor oksigen cair. Dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan oksigen ini, menurut Menko Marinvest, pemerintah juga mempersiapkan untuk mengimpor oksigen konsentrator dalam jumlah yang besar. Terakhir, Menko Marinvest juga memaparkan mengenai pelaksanaan vaksinasi bagi rakyat Indonesia. Dengan stok vaksin yang mencapai 45 juta dosis di bulan ini, pemerintah akan terus meningkatkan cakupan vaksinasi, khususnya untuk daerah-daerah marginal. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Banyaknya pasien positif COVID-19 dari luar Provinsi Riau membuat Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Riau mewajibkan swab bagi orang yang masuk Pekanbaru, baik melalui jalur udara, laut, dan darat. Ketua Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Riau, Samsuar, mengatakan dalam beberapa hari ini penambahan kasus harian di Riau juga ada banyak pasien dari luar Provinsi Riau. Lebih lanjut, Samsuar menyampaikan pasien positif dari luar provinsi itu datang ke Riau, khususnya ke Pekanbaru, ada yang melalui jalur udara dan darat. Karena itu, Gubernur kembali menegaskan, jika sebelumnya masuk Riau hanya menggunakan swab antigen, maka sekarang setiap orang datang ke Riau diwajibkan melakukan swab PCR. Yang penting sekarang ini kami harapkan, terutama tadi sampaikan pada Pak Wali Kota, kita harus memang usahakan kalau bisa ya di hulunya ini kita diperketat. Kita harapkan juga masyarakat mendukung, dan mudah-mudahan tentunya dengan dukung masyarakat ini, misalnya contoh seperti ini beberapa hari ini di Riau ini itu yang datang dari provinsi lain, kan kita bisa lihat tuh positif dari provinsi lain. Itu angka yang tertinggi beberapa hari ini adalah yang di atas 10, yaitu ada 2 provinsi. Satu Provinsi Sumatera Barat,
yang kedua adalah Provinsi Sumatera Utara. Kita tahu bahwa ada melalui bandara, ya, ada melalui bandara, tapi juga ada yang melalui darat. Nah, Pak Wali Kota sudah mengantisipasi itu, di mana setiap orang yang datang ke Pekanbaru itu harus dilakukan nanti swab antigen. Kalau dia datang lewat darat juga orang baru, dia sudah diarahkan juga harus melakukan pemeriksaan dan mereka ini juga harus dilakukan karantina di tempat itu. Nah, ini semua adalah untuk membatasi dari penularan COVID-19. Ada ketentuan enggak untuk yang orang dari Pulau Jawa dan Bali yang datang ke Riau diwajibkan buat PCR? Udah dibicarakan tadi, wajib PCR. Jadi kalau nanti Anda mau ke sini, datang dari Jakarta atau dari Medan atau dari Kepri mau ke sini, walaupun Amin adalah orang Pekanbaru, wajib PCR. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Tim Justisi Kota Pekanbaru mulai melakukan penindakan tegas terhadap masyarakat dan juga tempat usaha yang melanggar aturan pengetatan PPKM Mikro yang berlangsung di Pekanbaru mulai dari tanggal 6 Juli hingga 20 Juli mendatang. Kepala Satpol PP Pekanbaru, Iwan Simatupang menegaskan bagi pelanggar PPKM akan diberlakukan sanksi sesuai dengan Perwako nomor 80 tahun 2021. Mulai dari sanksi administratif sampai sanksi kerja sosial. Lanjut Iwan lagi, tim Justisi juga saat ini sudah mulai rutin melakukan razia protokol kesehatan dan meninjau titik-titik yang diberlakukannya PPKM di sejumlah wilayah di Pekanbaru. Bagi tempat usaha yang masih beroperasi lebih dari pukul 8 malam, maka akan dibubarkan oleh tim Justisi. Dari razia prokes yang dilakukan oleh tim Justisi, kebanyakan pelaku usaha yang melanggar aturan PPKM adalah pelaku usaha kuliner. Dan guna memberikan efek jera kepada para pelaku usaha tersebut, tim Justisi mengamankan meja dan kursi yang ada, agar pelaku usaha tidak lagi mengulangi pelanggaran yang sama dan lebih taat kepada protokol kesehatan. Melebihi atau melanggar, itu kita akan lakukan penerapan sanksi kan gitu. Sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Perwako 80 tahun 2021. Sanksinya itu ada sanksi administratif dan ada sanksi pidananya. Dari hasil peninjauan kita tadi malam, memang masih ditemukan beberapa pelaku-pelaku usaha yang melayani pelanggannya makan itu sampai lebih dari batas waktu yang telah ditentukan, yaitu pukul 20.00. Dan itu sudah kita lakukan teguran kemarin. Beberapa tempat usahanya menjadi sasaran penertiban tim Justisi, antara lain kafe atau restoran serta juga rumah makan atau usaha sejenis lainnya yang berada di ruas Jalan Nangka, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Arifin Ahmad, serta di Jalan Kapling dan juga Jalan Es Parman. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan. Pasien COVID-19 yang meninggal dunia di Provinsi Riau dalam beberapa hari ini hampir setengahnya merupakan pasien yang sebelumnya melakukan isolasi mandiri di rumah. Hal ini disampaikan juru bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Riau, Dr. Indra Yofi, Selasa 13 Juli 2021 di Pekanbaru. Karena itu, lanjut Yofi, pihaknya perlu menyampaikan ke masyarakat apa saja yang harus dilakukan selama menjalani isolasi mandiri. Lebih lanjut, menurut Yofi, COVID-19 memiliki masa inkubasi rata-rata 14 hari, sedangkan puncaknya itu akan terjadi di hari ke-8 atau ke-9. Inilah yang harus diwaspadai masyarakat yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Menurutnya, ada beberapa tanda atau gejala pasien isolasi mandiri di rumah harus datang ke rumah sakit. Pertama, demam yang terus-menerus dan demam yang naik turun. Kedua, batuk yang terus-menerus terjadi. Ketiga, dada terasa berat dan sesak napas. Lebih lanjut, menurut Yofi, saat ini kapasitas rumah sakit di Riau masih memenuhi syarat, di mana jumlah ruang isolasi yang terpakai di rumah sakit untuk merawat pasien COVID-19 masih di bawah 60%. Karena itu, ia berharap masyarakat jangan khawatir rumah sakit penuh, karena rumah sakit masih memiliki ruang isolasi dan ketersediaan oksigen juga masih cukup. Kalau kita melihat data ini, kemudian dari laporan-laporan yang diterima,
ada setengah pasien yang meninggal itu sebelumnya menjalani isolasi mandiri. Ini kami juga harus menyampaikan ke masyarakat apa saja yang harus dipantau selama menjalani isolasi mandiri. COVID-19 itu mempunyai masa inkubasi kurang lebih 14 hari. Rata-rata 14 hari. Puncaknya itu biasanya akan terjadi di hari ke-8 atau hari ke-9. Nah, inilah yang harus diwaspadai masyarakat yang menjalankan isolasi mandiri di rumah. Tanda-tanda atau gejala-gejala yang merupakan suatu tanda pasien tersebut harus datang ke rumah sakit. Yang pertama, demam yang persisten. Demam yang naik turun, demamnya naik terus dikasih obat, turun sebentar terus naik lagi. Begitu terus. Naik turun, naik turun, naik turun. Jadi harusnya demam dikasih obat, turun terus dikasih obat lagi, turun makin lama makin hilang. Jadi bukan naik turun gitu ya. Yang kedua, batuk yang persisten. Batuk persisten itu batuk yang terus-menerus terjadi. Tiap 5 menit batuk, tiap 5 menit batuk. Itu suatu tanda kalau kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan dan harus menjalankan perawatan di rumah sakit. Yang ketiga, dada terasa berat sampai terasa sesak. Jadi diawali dengan dada terasa berat, sesaknya misalnya belum muncul, tapi dadanya sudah mulai terasa berat, itu harus datang ke rumah sakit. Apalagi kalau sudah muncul sesak nafas. Nah, kondisi di Provinsi Riau sejauh ini, saat ini, jumlah angka kapasitas rumah sakit masih memenuhi syarat. Jumlah ruang isolasi kita yang terpakai buat pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit itu masih di bawah 60%. Jangan sampai masyarakat atau saudara-saudara kita menjalankan isolasi mandiri kemudian meninggal di rumah tanpa mendapatkan pertolongan. Ini kami mengharapkan jangan khawatir, rumah sakit masih mempunyai tempat, oksigen kita masih cukup untuk di Provinsi Riau sejauh ini sampai saat ini masih cukup. Jadi tidak ada alasan kalau memang rasanya tidak memungkinkan di rumah, kondisinya lemes, nggak bisa makan nggak bisa, karena memang gangguan pengecap itu bikin orang nafsu makannya jadi turun, apalagi pada orang-orang tua nafsu makan turun, kemudian rasa hausnya juga berkurang, terjadi dehidrasi, ini tidak boleh dibiarkan. Jadi kami mengharapkan jangan sampai kejadian-kejadian pasien meninggal selama menjalankan isolasi mandiri tanpa bisa ditolong dengan fasilitas kesehatan yang standar, itu jangan sampai terjadi di Provinsi Riau. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan.